ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku mau ngebattlein dua foundation favorit aku saat ini. Yaps, yang pertama dari Maybelline Super Stay Full Coverage, dan yang kedua dari Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation. Keduanya sih menurut aku bagus banget buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak dan berjerawat, karena ketahanannya super duper. Tapi kira-kira lebih tahan lama yang mana ya? So ya, kalau kalian penasaran, keep on watching! So yap, ini aku akan kasih lihat kalau udah jam 7.43, 7.44, yap, jam 8 pagi gitu. Aku akan aplikasikan kedua foundationku ini, kira-kira lebih bagusan yang mana ya? Kita lihat aja nanti. Terus yang Maybelline-nya akan aku pakai di sisi kanan, sedangkan untuk makeover akan aku pakai di sisi kiri wajahku. So ya, langsung aja, ini wajah aku udah pakai skincare, dan aku mau langsung aplikasikan aja tanpa primer. Ini Maybelline-nya aku ambil satu pump kira-kira segini. Teksturnya sendiri dia tuh kental banget, super duper kental, kelihatan tebel gitu. Dan langsung aja ini aku total foundation-nya di wajahku pastinya. Dan aku akan blend menggunakan spons kali ini. Ini kalian bisa lihat untuk sponsnya di bagian yang ada tulisan RT atau Real Technique. Aku pakai untuk ngeblend si Maybelline-nya. Kalau kalian lihat di situ, sebenarnya dia itu teksturnya lumayan apa ya, langsung agak ngeset gitu. Jadi kalian butuh cepet-cepet untuk ngeblendnya. Tapi kalian nanti harus lihat coveragenya. Yaps, ini dia untuk satu pump di sisi kanan wajahku, dia lumayan banget bisa mengcover. Tapi aku sih merasa untuk bawah mataku sama bekas jerawat agak kurang ya. Dan aku akan perkuat lagi di sekitaran hidung aku yang berminyak. So aku udah tambahin ini dan aku bakal blend lagi. So ya, kayak gini untuk hasilnya. Ini full coverage banget. Semua noda-noda, bawah mata yang gelap, semua udah tercover. Dan hasilnya sangat matte. Ini kalian bisa lihat perbandingannya, yang belum dan yang udah, ya ampun. Dark circle aku mengerikan bukan? Yaps, sekarang aku langsung mengaplikasikan makeovernya. Ini aku pakai 3 pump karena dia teksturnya lebih cair. Jadi nanti biar coveragenya nggak terlalu jomplang gitu. Langsung aja aku total di sisi kiri wajahku. Dan aku akan blend juga pakai spons, tapi ini kayak lebih ngambang-ngambang gitu. Pakai sisi yang berbeda ya sponsnya. Jadi totalnya lebih kayak ngambang-ngambang biar coveragenya tetap oke. Ini sih menurut aku teksturnya karena lebih cair, pastinya akan lebih gampang di blend. Udah gitu dia juga ringan. Kalian bisa lihat hasilnya, ini udah lumayan mau full sih, cuman imperfection masih kelihatan sedikit banget. Ini dibandingin sama yang Maybelline, lebih full cover daripada si makeovernya. Untuk perbandingan bawah matanya juga masih jomplang agakan, yang bagian makeovernya masih lumayan gelap. So pastinya aku akan tambahin di bagian imperfectionku lagi juga, sama kayak si Maybelline tadi. Dan aku blend menggunakan spons. Oke, kayak gini untuk hasilnya, lumayan udah full coverage. Walaupun di area bawah mata kayaknya sih masih lebih cover yang Maybelline ya, tapi ya udah, aku nggak mau pakai tebal-tebal soalnya. Untuk finishnya sendiri dia juga matte, tapi kesannya masih natural gitu. Kalian bisa bandingin dengan yang Maybelline. Matte, cuman si Maybelline kerasanya kayak lebih cover. Terus perbandingannya di sini, kalau aku pegang-pegang seperti ini, keduanya sebenarnya nggak lengket sama sekali, udah kayak ngeset matte gitu. Cuman kerasa lebih beratan si Maybelline-nya, yang makeover kayak lebih ringan gitu ya. Sesuai dengan teksturnya tadi sih. Lanjut, sekarang aku akan pakai cream blush. Ini aku total pakai spons di bagian yang Maybelline terlebih dahulu. Kalau kalian penasaran, ini blushnya dari Makeover, shade-nya Rose Hour kalau nggak salah. Ini dia untuk hasilnya, dia sama sekali nggak ngangkat foundationnya loh. Udah gitu, yaps, kayak gitulah, bagus lah hasilnya. Selanjutnya ini untuk si Makeover, aku pakai sisi spons yang berbeda pastinya. Aku tap-tap juga untuk blush on-nya. Dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini dia untuk
hasilnya menurut aku sih dia sedikit mengangkat, tapi nggak banyak ya. Kalian bisa lihat imperfection aku agak kelihatan, tapi masih oke lah ya. Dan kayak gini hasil kedua blushnya di pipi kanan kiri wajahku. Lanjut aku akan set menggunakan bedak Ultima di sini. Seperti biasa, dia hasilnya soalnya flawless banget untuk nge-set foundation seperti ini. Aku aplikasikan menggunakan brush di seluruh permukaan wajahku. Yap, lagi-lagi biar hasilnya lebih natural. Dan kali ini aku nggak baking sama sekali di area bawah mataku. Ups, ada tetangga lewat, ngumpet dulu. Aku nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, tapi di bagian Maybelline Fit Me-nya ini aku agak keriting dikit ya. Soalnya tadi mungkin aku ngeblendnya kurang rata, tapi nggak apa-apa lah ya. Lanjut, kayak gini hasilnya setelah memakai bedak. Selanjutnya ini base makeup udah selesai, aku set menggunakan Pixi Aqua Beauty Protecting Mist, kayak biar nggak kelihatan berbedak banget sih. Aku mau kasih tahu ini untuk yang Maybelline Full Coverage. Dia agak oxidize kalau kalian bisa lihat di situ. Cuman nggak parah sih menurut aku, masih aman lah ya, kayaknya sih gitu. Dan ini untuk makeovernya. Untuk si makeovernya, wow, ini kayaknya nyaris nggak oxidize, dikit banget. Yang jelas ini lebih nggak oxidize dibanding yang Maybelline. Kayak gini untuk perbandingannya, kalian bisa lihat. Sebenarnya keduanya masih sama-sama oke lah ya. So ya, ini aku udah selesai dengan makeupnya, dan ini sekarang aku mau buat video. Kalian bisa lihat di belakang aku udah setting-setting tempat juga. Dan pastinya kalian ikutin terus videoku, aku bakal ngapain aja hari ini. Dan nanti aku akan update kayak gimana kondisi sisi kanan kiri wajahku di beberapa jam ke depan. Sampai ketemu nanti. Ini makeupnya sebenarnya masih oke, mau kanan dan kirinya kayak kelihatan masih flawless gitu nggak sih? Tapi sekarang aku akan zoom di area T-zone-ku. Jeng jeng jeng. Kalau kalian bisa lihat di situ untuk si Maybelline-nya ini masih aman ya, baru akan mulai berminyak atau masih bagus lah ya, belum yang lumer atau keluar minyak yang segitunya. Dan ini untuk bagian makeover juga seperti itu, masih aman banget. Jadi keduanya sih menurut aku masih bertahan ini di 3,5 jaman. So pastinya nanti aku akan update lagi kayak gimananya, apakah nanti akan lumer. See you. So ya, ini udah jam 4 sore. Sekarang udah sekitar 8 jam aku pakai foundationnya. Tadi pertama pakai jam 8 pagi gitu. Sekarang pastinya aku akan kasih lihat kayak gimana hasilnya di wajahku. Dan seperti biasa, aku akan kasih di luar ruangan aja biar lebih detail. Dan di situ kalian bisa lihat kalau untuk makeupnya overall masih bagus. Pas aku zoom di area sekitaran T-zone, karena itu yang sering gampang berminyak. Di bagian Maybelline Superstay-nya sih lumayan udah berminyak ya, kalian bisa lihat kilaunya. Tapi tetap aja itu belum lumer menurut aku, karena masih ada foundationnya di situ, cuman udah keluar minyak. Selanjutnya aku akan bandingin dengan yang bagian makeovernya. Menurut aku dia juga udah mau berminyak, tapi yang aneh di situ untuk si makeovernya tuh kayak belum berminyak banget gitu loh, kesannya lebih masih bagus daripada yang Maybelline-nya. Kalian bisa bandingin aja di situ secara langsung, menurut kalian kayak gimana. Terus aku masih kayak pengen lihat lagi di kaca apakah memang benar seperti itu. Aku pastiin lagi dan ternyata yaps, emang seperti itu. Aku sih merasa keduanya emang udah berminyak, cuman lebih kelihatan bagus di bagian si makeovernya. Wow. Oke, aku sebenarnya agak kaget. Ini sebenarnya video aku buat karena ada salah satu subscriber yang nge-request ini, karena dia bilang ketahanannya itu kayak lebih bagus sih makeover. Makanya aku pengen ngebuktiin secara langsung. Di 8 jam pemakaian ini emang keduanya udah mulai berminyak, cuman tadi hasilnya kalian bisa lihat sendiri
kalau si makeover kayak kelihatan lebih masih bagus gitu ya, nggak seberminyak si Maybelline-nya. Sekarang sampai ke kesimpulannya. Yang pertama, si Maybelline Superstay Full Coverage menurut aku secara cover sesuai dengan namanya, dia emang bisa langsung full gitu. Imperfection wajah kalian kayak noda-noda bekas jerawat, flek, dan area bawah mata bisa tercover tanpa pakai concealer. Terus untuk hasilnya sendiri dia beneran langsung matte gitu di wajah. Ngesetnya juga lumayan cepet. Secara tekstur tadi dia kental banget, jadi kalian mesti cepet-cepet gitu untuk apply ke wajah. Nanti takutnya dia terlanjur ngeset agak susah ngeblendnya. Kalau dilihat dari segi harga, memang si Maybelline ini lumayan mahal ya. Dulu tuh aku beli 280 atau 285 dengan netonya 30 mili. Tapi jangan sedih, sekarang barangnya kan udah ada di Indonesia, jadi harganya nggak semahal dulu. Kayaknya kalau nggak salah 200.000. Kadang juga masih ada promo-promo, jadi sekitar 180-an berapa lah ya. Selanjutnya dia tadi juga agak oxidize, tapi nggak yang parah-parah banget. Lumayan sih ya, nggak sampai 1 ton oxidize-nya. Lanjut untuk makeover. Makeover sendiri menurut aku untuk coveragenya medium ke full, jadi dia nggak bisa langsung full coverage. Terus hasilnya juga dia matte di wajah, tapi masih kelihatan natural. Tadi sih aku merasa untuk makeover dan Maybelline untuk coveragenya memang beda. Si Maybelline lebih full coverage daripada si makeover. Selanjutnya secara tekstur si makeover ini lumayan cair, jadi itu memudahkan kita untuk ngeblend pastinya. Rasanya juga di wajah dia lebih ringan banget dibandingkan si Maybelline. Pas aku pegang-pegang wajahku tadi juga ternyata lebih kelihatan ringan si makeovernya daripada si Maybelline. Untuk netonya dia di sini kalau nggak salah ada 33 mili, jadi lebih banyak dari si Maybelline. Udah gitu harganya lebih murah pastinya, sekitar 150-an ribu. Kemarin aku beli itu pas ada promo, jadi cuman sekitar 130-an. Dan sekarang untuk ketahanannya, dengan berat hati aku merasa memang si makeover ini kayak lebih tahan sedikit, karena di area T-zone-ku itu beneran tadi kayak lebih kelihatan berminyak yang Maybelline-nya daripada si makeover. Yaps, jadi ini memang berat banget karena selama ini si Maybelline Superstay sama Maybelline Fit Me itu adalah foundation favorit aku selama ini, walaupun agak oxidize tapi masih oke. Cuman aku mau infoin untuk si Superstay ini oxidize-nya nggak separah yang Maybelline ya, jadi masih lebih aman yang ini. So ya, ini setelah permenungan panjang kayaknya aku nggak bisa pilih salah satunya, maaf banget. Aku suka dua-duanya karena memang ada plus minusnya juga. So di videoku kali ini nggak ada pemenangnya, maaf banget aku nggak bisa pilih. Alasannya yang pertama, untuk si Maybelline ini bisa aku pakai kalau aku lagi pengen tampilan yang beneran full coverage dan flawless gitu. Untuk ketahanannya plus primer dia 12 jam itu belum berminyak parah, kayak baru mulai akan berminyak. Selanjutnya untuk makeovernya akan aku pakai kalau pas ada acara-acara dimana aku pengen makeup aku tuh kelihatan natural tapi masih matte, tapi berasa ringan karena aku mau pakai seharian gitu. Untuk ketahanannya juga pastinya kalau dikasih primer nanti dia bisa lebih tahan kayak seharian gitu, karena ternyata dia bisa mengalahkan Maybelline untuk ketahanannya. Sebelum aku tutup, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu. Aku pengen tes guyur air untuk dua foundation ini. Nanti seperti apa hasil akhirnya, kayaknya seru aja. Yuk, sekarang kita lakuin. Ini aku udah siapin, tapi sepertinya nanti alis aku langsung luntur karena dia nggak waterproof. Ini udah ada airnya dan aku akan guyur wajahku sekarang, oke? Ini di bagian Maybelline-nya, kalau menurut aku sih dia masih kelihatan ada foundation-nya gitu. Udah gitu ini blush on juga masih ada. Di sekitaran hidung yang berminyak, dia jadi kayak udah nggak berminyak karena otomatis udah hilang ya kena air. Terus untuk coverage-nya di bagian jerawat masih lumayan walaupun udah memudar dikit. Selanjutnya untuk bagian makeover, ini juga masih kelihatan ada foundation, cuman untuk coverage-nya dia lumayan ya, ini lumayan memudar untuk bagian bekas jerawatnya. Di sini masih agak nutup, ini memudarnya lebih dari yang ini. Terus selanjutnya pastinya untuk di sekitaran hidung juga udah kelihatan lebih bersih, nggak ada minyak, dan alis aku luntur. Kalau aku melihat sih di bagian sebelah sini lebih kelihatan lagi imperfectionnya, walaupun ini blush masih lumayan ada, cuman kelihatan lebih flawless si Maybelline Superstay-nya.
So ya, untuk tes guyur air kali ini dimenangkan oleh Maybelline Super Stay-nya. Dan aku jadi nggak nyesel tadi aku nggak bisa milih salah satunya, karena ternyata emang bener ada plus minus masing-masing. So buat kalian yang masih bingung mau beli yang mana, sesuaiin aja sama preferensi kebutuhan kulit masing-masing. Kira-kira kalian lebih condong ke Maybelline ataupun ke makeover. Kalau aku sendiri karena udah terlanjur punya dua-duanya, ya udahlah ya, itu dihabisin aja karena memang worth it aku dulu beli keduanya. Oke, sekian untuk videonya, semoga bisa bermanfaat buat kalian dan juga membantu kalau misalnya kalian masih galau mau beli yang mana. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka. Terus jangan lupa kalau kalian belum subscribe, buruan klik tombol subscribe di bawah ini, karena bakal ada video 3 kali dalam 1 minggu. Ada review makeup, battle makeup, review skincare, challenge mungkin, dan perbedaan Oriflame. Pokoknya banyak banget. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.